Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sidang Id umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pencinta Al-Quran dan Sunnah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang dilimpahkan kepada kita semua. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurah bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagi keluarganya, para sahabat kaum muslimin wal muslimah, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terpilih dan terhormat. Saudara yang berbahagia, ketika fajar menyingsing pada dini hari Idul Adha, kita tidak hanya mendengar gemuruh suara takbir yang saling bersahutan mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi di lubuk hati kita yang paling dalam, kita juga mendengar suara tawa dan tangis. Kita tertawa karena Idul Adha sudah berada di ambang pintu. Kita menangis karena kita khawatir kalau kita tidak mampu mengorbankan Ismail kita. Oleh sebab itu, khutbah Id ini berjudul meneladani Nabi Ibrahim dan keluarganya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kaum muslimin wal muslimah, pencinta Al-Quran dan Sunnah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sebuah lembah Mina yang sepi, seorang ayah tengah duduk bersama anaknya. Ayah dan anak itu tidak lain dan tak bukan adalah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail anaknya. Pembicaraan mereka sangat hangat dan akrab, namun sangat mencekam. Mula-mula Nabi Ibrahim tidak kuasa membuka mulutnya. Kemudian dia berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur maza tara. Surat As-Saffat ayat 37 ayat 102. Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Kata-kata itu ia ucapkan secara cepat agar tidak terdengar oleh telinganya sendiri. Kemudian Nabi Ibrahim diam 1000 bahasa, dan Ismail menyadari akan kegalauan pikiran ayahnya. Lalu ia memecah kesunyian dan berkata, Qala ya abatif al ma tukmarun satajidu fihi insyaallah minas sabirin. Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insyaallah engkau akan mendapatkan aku termasuk orang-orang yang sabar. Surat As-Saffat surat 37 ayat 102. Saudara yang berbahagia, pada saat yang sama iblis datang menggoda Siti Hajar. Wahai Siti Hajar,
apakah kalian berbahagia punya anak Ismail? Kata Siti Hajar, ya, tentu saja bahagia, bahkan sangat bahagia. Kalau memang demikian, cegahlah suamimu agar dia tidak membunuh Ismail. Tunjukkan kasih sayangmu kepada Ismail. Kau ingat ketika kau melahirkan Ismail dulu, saat kau merasa sakit sesakit-sakitnya, ya. Andai kata waktu itu malaikat datang menawarkan pilihan kepadamu, hei Siti Hajar, bisa pilih satu di antara dua. Apakah engkau yang mati atau anakmu Ismail yang mati? Saya yakin andai kata pilihan itu diberikan kepadamu, kamu pasti akan menjawab, biar aku yang mati asal anakku yang hidup. Begitu besar rasa cintamu kepadanya. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala menghidupkan kedua-duanya. Bahkan sekarang Ismail sudah remaja. Kalau kau memang cinta kepada Ismail, selamatkan dia dari suamimu. Suamimu sedang merencanakan untuk membunuhnya. Apakah kau membiarkannya? Di mana rasa cintamu? Di mana kasih sayangmu? Kau ingat 9 bulan 10 hari ia kau kandung di dalam rahimmu, kemudian kau lahirkan dengan perjuangan yang antara hidup dan mati. Siti Hajar menjawab, aku milik Allah, suamiku milik Allah, Ismail milik Allah. Kalau sang pemilik yang memerintahkan, apa hakku untuk mempertahankannya? Iblis gagal menggoda Siti Hajar, tapi dia tidak putus asa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pencinta Al-Quran dan Sunnah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah Ibrahim dan Ismail sepakat melaksanakan perintah Allah yang datang lewat mimpi itu, pedang telah diasah dan tempat penyembelihan telah disediakan. Maka berangkatlah Ibrahim dan Ismail ke tempat penyembelihan. Di tengah jalan dihadang oleh iblis. Hei Ibrahim, perintah Allah itu kejam. Tidak kejam, kata Ibrahim. Kata iblis, hei Ibrahim, otak siapa yang mengatakan menyembelih anak sendiri tak kejam? Saudara, diambil batu oleh Ibrahim